Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang sering dijumpai di kalangan pengguna komputer, khususnya yang berhubungan dengan pengolahan data. Di dalamnya terdapat berbagai rumus dan fungsi yang berbeda-beda, namun tidak semua rumus diketahui oleh banyak orang. Nah, kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang sering digunakan, sehingga apabila kita menguasai rumus Excel ini, kita lebih mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor atau di perkuliahan. Supaya lebih dapat dipahami, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah rumus sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini sangat familiar dan sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Di tabel ini kita akan mencari jumlah nilai dari mahasiswa. Langsung saja kita ketikkan rumusnya sama dengan sum buka kurung blok area yang akan dijumlahkan, kemudian enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil dari rumus sum. Yang kedua adalah rumus count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka pada suatu range. Di sini sudah ada beberapa data mahasiswa. Kita akan menghitung berapa banyak mahasiswa yang ada di tabel ini. Langsung saja kita ketikkan rumusnya. Sama dengan count buka kurung, kita blok data yang akan kita pilih. Misalnya di kolom name. Kita blok, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi di dalam tabel ini terdapat 10 mahasiswa. Yang ketiga adalah rumus average. Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Langsung saja, di sini kita cari nilai rata-rata dari mahasiswa yang ada di tabel ini. Kita ketikkan rumusnya sama dengan average buka kurung blok nilai mahasiswa yang ada di tabel ini. Kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi nilai rata-rata mahasiswa yang ada di tabel ini adalah 89,3. Oke, itu adalah rumus average. Rumus yang keempat adalah rumus max dan rumus min. Rumus max merupakan rumus pada Excel yang berguna untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data, dan sebaliknya, rumus min merupakan rumus pada Excel yang berguna untuk mencari nilai terkecil dari suatu data. Nah, langsung saja di sini kita cari nilai tertinggi dan nilai terendah dari tabel mahasiswa. Kita langsung ketikkan rumus untuk mencari nilai tertinggi, yaitu sama dengan max buka kurung, kita blok data nilai mahasiswa di tabel ini. Di blok, kemudian enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 97. Nah, untuk nilai terendah, kita ketikkan juga rumusnya sama dengan min buka kurung, kita blok nilai mahasiswa yang ada di tabel ini. Kita blok, kemudian enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 79. Itu adalah fungsi max dan min. Yang kelima adalah rumus if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan kondisi pada suatu sel. Langsung saja di sini ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa
dan tabel keterangan untuk kriteria predikat. Kita langsung saja ketikkan rumusnya, sama dengan if buka kurung sel F5 lebih besar sama dengan 90, A, yaitu untuk mencari predikat A dengan nilai 90 ke atas. Koma lagi, if buka kurung sel F5 lebih besar sama dengan 61, B, yaitu untuk mencari predikat B dengan nilai 61 ke atas. Kemudian koma C, yaitu untuk mencari predikat C dengan nilai 60 ke bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita langsung copy aja rumusnya ke bawah. Kita enter. Nah, di sini sudah ada jawabannya untuk masing-masing predikat. Untuk nilai 60 yaitu nilainya C, dan nilai 89 nilainya B, begitu seterusnya. Nah, kita coba ganti untuk nilai 60 ini menjadi 91. Harusnya nilainya menjadi A. Oke. Dan bila kita ganti dengan 62, maka harusnya nilainya adalah B. Oke, itulah rumus if. Yang keenam adalah rumus sum if. Sum if adalah rumus turunan dari sum, yaitu rumus untuk mencari jumlah dari suatu nilai dengan kriteria tertentu. Di sini sudah ada tabel mahasiswa, kita akan mencari total nilai laki-laki. Kita langsung aja ketikkan rumusnya, sama dengan sum if buka kurung, kita blok range yang menjadi kriteria. Nah, kemudian koma, kita masukkan kriterianya, yaitu laki-laki. Kemudian koma, kita blok range nilai. Oke, kemudian enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 516. Nah, begitupun dengan total nilai perempuan. Kita masukkan kembali rumusnya, yaitu sama dengan sum if buka kurung, kita blok range dari jenis kelamin, koma, kita masukkan kriterianya, yaitu perempuan, koma, terus kita blok untuk nilainya, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 349. Nah, ini adalah fungsi dari sum if. Yang ketujuh adalah count if. Count if adalah fungsi turunan dari count. Sama seperti sum if, tetapi ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Langsung saja di sini kita akan mencari banyaknya mahasiswa dengan kriteria laki-laki dan kriteria perempuan. Langsung saja kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan count if buka kurung, kita blok range jenis kelamin, koma, kita masukkan kriterianya, yaitu laki-laki. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada jawabannya, yaitu banyaknya mahasiswa laki-laki sebanyak 6 orang. Dan untuk yang perempuan, kita ketikkan kembali rumusnya, yaitu count if buka kurung, kita blok range jenis kelamin,
koma, kita masukkan kriterianya perempuan, kemudian enter. Nah, di sini ada 4 orang mahasiswa perempuan. Oke, itu adalah fungsi dari COUNTIF. Yang kedelapan adalah rumus proper. Rumus proper sendiri digunakan untuk merubah suatu kata atau lebih pada sel, di mana satu huruf pertama pada kata dirubah menjadi huruf besar dan huruf yang lain menjadi huruf kecil. Nah, di sini kita sudah ada 2 kata masing-masing di sel 1 dan sel 2. Nah, ini kita akan menggunakan rumus proper. Kita ketikkan sama dengan proper, buka kurung, kita sort sel yang pertama, kemudian enter. Nah, di sini kita dapatkan di sel pertama itu kota Jakarta dengan huruf kecil semua. Nah, dengan rumus proper kita mendapatkan hasil kota Jakarta dengan K-nya besar, J-nya besar, tetapi huruf yang lain itu huruf kecil. Nah, sebaliknya coba kita gunakan rumus proper pada sel yang kedua. Sama dengan proper, buka kurung, sort sel kota Jakarta yang hurufnya besar semua, kemudian enter. Nah, hasilnya sama dengan yang pertama, yaitu K-nya besar, J-nya besar, dan huruf yang lain menjadi huruf kecil. Nah, itulah rumus proper. Yang kesembilan ada rumus upper. Rumus upper ini berfungsi sebagai merubah huruf suatu sel menjadi huruf besar semua. Nah, sekarang kita langsung saja ketikkan rumusnya sama dengan upper, buka kurung, kita sort ke sel yang akan dirumuskan, kemudian enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu dari sel pertama itu huruf kecil semua menjadi huruf besar semua menggunakan rumus upper. Yang ke-10 adalah rumus lower. Lower ini kebalikan dari rumus upper, yaitu merubah huruf suatu sel menjadi huruf kecil semua. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan lower, buka kurung, kita pilih sel yang akan dirumuskan, kemudian enter. Nah, di sini yang semula hurufnya besar semua, setelah kita rumuskan menjadi huruf kecil semua. Oke, itulah rumus lower. Rumus yang ke-11 adalah rumus left, mid, dan right. Rumus-rumus ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter pada suatu sel. Nah, di sini kita coba kita ambil beberapa karakter dari kata ampera. Kita gunakan rumus left. Misalnya kita mau mengambil 2 karakter dari ampera. Sama dengan left, kita sort ampera, 2, enter. Nah, ini hasilnya adalah AM. Dan selanjutnya rumus mid. Kita mau mengambil mulai dari karakter ketiga. Kita ambil 2 karakter, yaitu mid, buka kurung, ampera, mulai dari karakter ketiga, dan kita ambil 2 karakter. Dan hasilnya P. Nah, yang terakhir adalah right. Kita mau mengambil 2 karakter dari sebelah kanan. Right,
buka kurung, kita sort ampera, koma 2, enter, dan hasilnya Ra. Nah, inilah hasil dari rumus-rumus left, mid, dan right. Yang ke-12 adalah rumus len. Len berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini sudah ada satu sel contoh, yaitu ampera. Kita akan mengetahui berapa karakter yang ada di kata ampera. Kita langsung saja menggunakan rumus sama dengan len, buka kurung, kita sorot sel ampera, kemudian enter. Nah, di sini kita ketahui ampera menggunakan 6 karakter. Oke, itulah rumus len. Oke, yang ke-13 adalah rumus concatenate. Rumus concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu kata. Nah, langsung saja, ini ada 3 kata. Kata pertama aku, kata kedua anak, kata ketiga Indonesia. Kita langsung saja masukkan rumus concatenate sama dengan concatenate, buka kurung, kita sort sel 1, sel 2, sel 3, kemudian enter. Nah, di sini sudah menjadi satu kata atau kalimat dari ketiga kata ini. Nah, ini kita akan coba memisahkan antar kata ya, dengan cara di sini kita tambahkan spasi, yaitu petik 2 spasi, petik 2 lagi, koma, dan di antara ini juga kita beri pemisah spasi juga, kemudian enter. Nah, hasilnya sudah menjadi satu kalimat yang ada pemisah spasi. Oke, itu adalah rumus concatenate. Oke, rumus yang ke-14 yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah sama-sama fungsi lookup pada Excel, atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP sering kita temui pada tugas-tugas kantor atau tugas perkuliahan. Maka dari itu, kita wajib ya menguasai rumus-rumus ini, terutama VLOOKUP dan HLOOKUP. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Bila VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu mengambil datanya secara horizontal. Nah, di sini sudah terdapat 2 tabel kosong dan 2 tabel bantu di bawahnya. Yang pertama kita isi tabel pertama dengan rumus VLOOKUP. Oke, langsung saja kita tuliskan sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita sort pada kata kunci di sebelahnya. Oke, koma, kita blok tabel bantu, terus kita tekan tombol F4. Nah, tombol F4 ini kita tekan satu kali supaya rumus pada tabel bantu tidak berubah atau tidak bergerak. Kemudian koma, dan kita lihat nama barang itu terdapat pada kolom berapa di tabel bantu. Nah, nama barang terdapat pada kolom kedua. 1, 2. Terdapat pada kolom kedua. Kemudian koma, 0, enter. Nah, nama barang sudah ada susu untuk kode A. Nah, selanjutnya harga. Nah, untuk rumus harga sendiri sama dengan sebelumnya. Jadi kita copy saja, terus kita pastekan. Nah, tetapi di sini untuk
kolomnya itu terdapat perbedaan, yaitu kolom harga terdapat pada kolom ketiga pada tabel bantu. Oke, kita rubah menjadi 3, kita enterkan. Dan harganya muncul 11.000. Begitu juga untuk satuan. Satuannya kita rubah kolom menjadi kolom 4. Kita enter. Nah, di sini kode A sudah terdapat isinya nama barang susu, harga 11.000 dan satuan kaleng. Oke, selanjutnya kita kopikan ke bawah saja. Nah, di sini tabel pertama dengan rumus VLOOKUP sudah lengkap. Dan sekarang kita kerjakan tabel kedua dengan rumus HLOOKUP. Oke, kita langsung saja ketikkan sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita sort tabel bantu. Kata bantunya adalah A, terus koma, kita blok tabel bantunya. Oke, kita tekan tombol F4 satu kali untuk mengunci rumus pada tabel bantu supaya tidak berubah atau tidak bergerak. Kemudian koma. Kemudian untuk nama barang pada tabel bantu terdapat pada baris kedua. Oke, 1, 2. Nah, kita ketikkan 2, terus koma, kita nolkan saja, enter. Nah, sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk harga, rumusnya sama dengan sebelahnya. Kita kopikan saja, terus kita pastekan. Tetapi untuk barisnya itu kita rubah menjadi baris ketiga untuk harga. Pada tabel bantu, harga terdapat pada baris ketiga. Terus kita enter. Nah, begitu pula untuk satuan, sama saja. Tetapi barisnya kita rubah menjadi baris keempat. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kita copy dan pastekan ke bawah. Nah, di sini tabel pertama dan tabel kedua sudah terisi lengkap setelah kita masukkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, itulah 14 rumus yang sering kita gunakan. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan video tutorial selanjutnya.